dari kemarin sempat menghilang gitu. Iya, Pertama comeback. kali lagi nih, ya kan balik Iya. lagi mengisi menjadi bintang tamu. Ya, Kenapa Mbak Yu? jadi sebenarnya kan saya tuh meredam semuanya, Iya. tidak mau bikin rame. Iya. Jadi biarkan orang yang mau berpikir negatif apapun itu kembali ke manusianya. Tugas saya hanya berdiam, banyak doa, dan tawakal semuanya. Karena saya menjelaskan sama orang yang tidak sepaham dan ilmu, tidak akan pernah berhasil. Tapi saya menghargai apapun opini masyarakat, sangat menghargai sekali. Iya. Oke, dan sekarang akhirnya kembali lagi, maksudnya mau lagi muncul di TV gitu. Itu Saya gimana? sebenarnya gini, saya dari dulu bukan tipe orang yang terlalu yang pengen banget untuk yang entertain sekali. Semua seperti air mengalir. Jadi sekarang seperti ini, saya jalani dengan berbagai konflik, dengan berbagai hal buat pembelajaran saya juga. Karena gaduhnya saya kemarin, saya minta maaf juga. Tapi apapun itu pendapat manusia, pendapat orang, saya amini apapun ataupun saya ikhlas karena mereka tidak tahu saya, mereka tidak tahu kehidupan saya. Jadi apapun itu saya ikhlas dan kembali ke manusia secara menilai saya secara pribadi. Tapi untuk maksudnya meramal dan sebagainya itu masih lanjut juga Mbak? Masih lanjut, masih itu pekerjaan saya dan tidak ada yang menghalangi. Itulah pure apa yang saya lihat, tidak untuk dibuat-buat ataupun tidak direkayasa ataupun tidak diatur. Terus kan kemarin sempat gaduh juga gitu-gitu. Iya. Mungkin pengen tahu dong Mbak Yu kenapa alasannya enggak, maksudnya ke Iya. media bilang atau apa gitu. Ya saya gini, kalau sekarang saya orang tua, saya menempatkan diri posisi saya sebagai orang tua. Kalau saya sama ribut, sama-sama saut-sautan di sosmed ataupun di media tidak bagus juga. Saya juga tidak jadi contoh orang tua juga. Jadi saatnya saya calling down, saya diam, saya perbaiki semuanya, saya koreksi semuanya. Karena apa yang dibicarakan di luar tidak seperti yang saya pikirkan dan tidak seperti yang saya terawang. Itu kalau dari A sampai Z tidak akan seperti itu. Tapi orang memberi alibi sendiri, dikurang-kurang sana sini. Jadi kembali ke manusianya. Tadi saya bilang saya tidak akan dendam. Saya ingat sakit hati lumrah, saya manusia, tapi saya tidak punya rasa dendam apapun itu karena saya tahu manusia punya karmanya sendiri-sendiri. Tapi kapok nggak Mbak Yu? Saya nggak pernah kapok karena saya merasa tidak melakukan satu hal yang bikin rame seperti yang mereka omongkan. Karena ini profesi saya, katakan ini mencari uang, semua orang mencari uang. Meninggal pun kita butuh duit gitu. Tapi etikanya masing-masing dan caranya masing-masing. Tapi saya tidak pernah membuli orang dengan bahasa-bahasa yang goblok ataupun tolol ataupun sampah. Itu tidak ada bahasa saya. Karena apa? Semakin kita tinggi, semakin kita beretika dalam bersikap, itu akan lebih saya pegangkan. Dan saya ke anak buah saya pun kalau minta tolong saya selalu bilang santun. Maaf nyun sewu, apapun itu ke pegawai saya. Jadi kalaupun di luar sana banyak bahasa-bahasa jorok, sangat disayangkan gitu. Apa sih membuat Mbak Yu maksudnya bisa lebih cooling down ini, Iya. lebih tenang, maksudnya nggak yang Seperti emosi ya. gitu. Karena buat apa emosi kayak gitu, sakit hati saya bilang, saya punya sakit hati, tapi saya punya keluarga, saya punya tim, saya punya orang terdekat, saya punya banyak doa untuk saya. Jadi kekuatan itu yang bikin saya tuh bisa berdiri. Dan saya dikelilingi orang yang tahu saya selama bertahun-tahun seperti ini dan inilah kehidupan saya. Pendamping saya pun yang tidak kelihatan juga tahu seperti apa saya. Jadi saya tidak mau yang terus terpuruk seperti itu karena saya harus bisa bangkit dan memposisikan bahwa saya memang seperti ini, tidak dibuat-buat ataupun berbicara soal politik apapun itu. Saya tidak tahu itu. Dan terakhir mungkin Mbak Yu, maksudnya apa sih sekarang kan udah menjadi bintang tamu, maksudnya udah Iya. seperti normal lagi kan? Iya, Ada seperti- sekarang ada nggak sih batasan-batasan tertentu atau? Saya tetap lebih membuat baiknya? pembelajaran. Jadi yang kemarin saya buat pembelajaran, saya tidak mau yang saya tetap apa adanya, tapi saya membatasi pertanyaan di mana itu mengandung ranah politik karena kebebasan kita berbicara sudah ada batasnya semua. Jadi pembelajaran buat saya dan kalaupun ataupun benar salahnya itu kembali ke keadaan dan apapun yang benar terawangan saya anggap saja kebetulan. Kalaupun itu terawangan saya jangan diambil secara mentah-mentah. Ambil hikmahnya, ambil positifnya dan ambil secara pemikiran yang nyaman atau bijak biar kita juga tahu bagaimana tata krama orang untuk bersikap dan berbicara di depan umum untuk ataupun tidak boleh membuli orang dengan cara seperti itu karena kita punya keluarga, punya hal yang dijaga. Karena itu masalah saya harus saya hadapi bukan untuk keluarga saya ataupun orang terdekat saya. Siap, terima kasih. Mbak Sama-sama. Yu. Terima kasih.